Beberapa hari ini, seorang teman sekelas mengirimkan video ini. Ini adalah bola voli yang rusak. Lalu, di sini, pada lubang inflasinya, barang ini telah jatuh. Di dalam sini ada satu lubang yang biasa saja. Sebuah lubang. Namun, jika bola voli yang lain, jika kita menendangnya, lalu tendang bola itu, menendangnya lebih lama. Kita akan menemukan bahwa, setelah beberapa tendangan, bola ini akan menjadi bulat. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Dua teman sekelas yang sedang menonton tadi berdiskusi. Mengapa bola voli semakin kencang saat ditendang? Adalah karena jalur yang terbakar. Apakah benar begitu? Dengan pertanyaan itu, aku juga menemukan bola, mencabut ventilasi, kemudian menginjaknya hingga pipi, lalu menendangnya, menemukan bahwa posisi titik impak terkena momentum secara instan, di dalam kulit luar, akan dengan cepat mendorong udara di sekitarnya, menciptakan gelombang kompresi bergerak dengan kecepatan suara di titik impak. Jika kekuatan tendangan cukup besar, gelombang kompresinya sangat kuat, maka dapat menyebabkan udara yang dilalui menjadi terlalu padat, sehingga membuat udara gelombang menyerap secara berlebihan. Ini bisa menghasilkan gelombang ekspansi yang bergerak ke arah berlawanan. Dengan demikian, kulit luar yang dilalui gelombang kompresi akan mengembang keluar karena tekanan berlebih yang dihasilkan oleh gelombang. Namun, area sapuan gelombang ekspansi sangat kecil. Ini hanya menyebabkan titik dampak secara lokal mengalami penurunan karena tekanan negatif. Saat itu, gelombang ekspansi dipantulkan kembali oleh dinding dalam, yang sekali lagi menyapu permukaan cekung, membuatnya semakin melengkung keluar. Terus-menerus menendangnya, gelombang tekanan akan mendorong permukaan melalui tekanan berlebih, berulang kali melengkung keluar dan kembali ke posisi semula. Terlihat bahwa siswa ini pandai dalam belajar dan menyimpulkan, mengenal dengan baik pembentukan, rangsangan, dan efek terkait gelombang kompresi dan gelombang ekspansi, sehingga dapat menemukan cara pukulan kaki beruntun yang cerdik. Dan metode ini sangat penting bagi pemuda nakal. Misalnya, saya suka mengikuti influencer otomotif, menemukan bahwa sepeda motor mereka dirancang untuk memaksimalkan daya. Sebagian besar dilengkapi dengan mesin dua langkah yang memiliki knalpot resonansi. Knalpot ini lebih tebal di bagian tengah dan lebih tipis di kedua ujungnya, seperti gasing. Dan prinsip kerjanya terinspirasi dari menendang bola voli. Mengamati mesin dua langkah, menemukan bahwa saluran masuk dan keluar terletak di dinding samping silinder. Piston kembali pergi sekali saja untuk menyelesaikan proses penghisapan, kompresi, ledakan, dan pembuangan. Meskipun ini meningkatkan densitas daya, namun, aksi masuk dan keluarnya gas terjadi secara bersamaan. Jadi, gas buang tidak bisa sepenuhnya dikeluarkan. Ini akan mengambil ruang di ruang silinder yang menyebabkan kehilangan daya. Untuk itu, seseorang merancang knalpot resonansi. Ia memiliki bagian pengumpul gas, bagian ekspansi, bagian tengah, bagian pengurangan, dan bagian keluaran. Ketika saluran gas buang terbuka, gas buang bertekanan tinggi masuk ke bagian ekspansi melalui bagian pengumpul gas. Di dalamnya terus-menerus melambat dan mengalami ekspansi. Selama proses peningkatan tekanan, dihasilkan gelombang kompresi yang bergerak dengan kecepatan meningkat, dan secara bersamaan membentuk gelombang ekspansi yang bergerak seperti saluran gas buang. Karena gas buang yang disapu oleh gelombang menjadi jarang, tekanannya lebih rendah daripada di dalam silinder. Maka gas buang dan campuran udara segar disedot keluar dari silinder bersama-sama. Bagian pengeluaran campuran disebut sebagai rasio pengisian. Pada saat ini, gelombang ekspansi mencapai bagian pengurangan, dan kemudian dipantulkan kembali oleh dinding dalam memasuki saluran gas buang. Karena tekanan campuran yang disapu oleh gelombang lebih tinggi daripada di dalam silinder, dan mendorong campuran yang bocor kembali ke dalam silinder. Proses ini disebut pengisian balik. Terlihat bahwa di dalam knalpot sesungguhnya telah meniru proses menghasilkan gelombang tekanan dan gelombang ekspansi seperti menendang bola voli. Selama ukuran setiap bagian pipa wajar, frekuensi pengisian balik dapat disesuaikan dengan pembukaan dan penutupan katup gas buang. Dengan demikian mencapai keadaan knalpot resonansi, meningkatkan efisiensi masuk udara mesin, meningkatkan daya. Tentu saja, selain hiburan sehari-hari, eksperimen menendang bola voli juga memberikan banyak inspirasi bagi keamanan produksi tambang batubara. Misalnya, seorang pekerja tambang batubara sedang bekerja di Longsi. Tanpa sengaja, ia mengeluarkan gas. Meskipun alarm berbunyi keras, namun, ia ingin merokok sebentar untuk menenangkan diri sebelum melarikan diri. Dengan suara menggelegar, gas meledak. Dalam sekejap, muncul sebuah gelombang ledakan yang menyebar dari pusat ledakan dengan kecepatan beberapa kali suara. Ini adalah gelombang kejut esferis positif. Itu berbeda dari gelombang kompresi yang berkelanjutan. Tekanan mengalami lonjakan.
Permukaan kain sangat tipis tetapi memiliki kompresibilitas yang sangat tinggi. Gas yang teralir akan ditekan dan meledak dalam sekejap, memberikan energi maju untuk gelombang kejut. Pada saat itu, meskipun tubuh pekerja tambang hitam karena ledakan, ia melihat gelombang ledakan menjauh. Ia tidak bisa menahan perasaannya yang senang karena selamat dari bahaya. Siapa sangka bahwa gelombang ledakan ini juga sama dengan gelombang tekanan dalam bola voli. Di belakang gelombang, juga menarik sebuah area tekanan rendah yang tipis. Uap air yang dihasilkan dari ledakan mengembang dan mengembun di dalamnya, menghasilkan tekanan negatif yang sangat kuat. Hasilnya, terbentuklah sekelompok gelombang ekspansi yang bergerak seperti pusat ledakan. Gas yang terhembus melewati permukaan gelombang mengembang karena peregangan yang berlebihan, juga menyebabkan ujung gelombang munculnya daerah peningkatan tekanan. Segera membentuk serangkaian gelombang kompresi kuat yang bergerak ke arah yang sama. Dan gelombang kompresi ini saling tumpang tindih membentuk lonjakan tekanan. Akhirnya berubah menjadi gelombang kejut kedua yang semakin kuat, yang disebut gelombang kejut balik. Meskipun gelombang kejut balik tidak secepat gelombang ledakan sebelumnya, namun, tekanan berlebih dan daya hancur yang dihasilkan oleh permukaan gelombang ini juga tidak kalah hebat. Akan menyebabkan kerugian sekunder yang signifikan bagi orang-orang di dekat pusat ledakan. Sementara itu, juga meningkatkan kesulitan dalam penyelamatan dan pengambilan mayat. Dari sini dapat dilihat, meskipun rangsangannya mirip, namun, menendang bola voli dapat menghidupkannya kembali. Sedangkan gelombang kejut balik dan knalpot resonansi, seringkali membuat orang tidak bisa melarikan diri dari bencana. Sehingga saya memperhatikan influencer otomotif yang saya ikuti. Dado Sui Lingling tewas. Sungguh mengerikan. Rasa ingin tahu menyelimuti. Tanaman dan pepohonan menjadi dingin seolah-olah bersedih, membuat orang terharu hingga menangis.